Halo semuanya, kalian bisa nebak gak sih kira-kira aku lagi ada di mana nih ya? Dengan bangunan yang sangat unik dan ciri khas dari sebuah kota ini. Kalau kalian tahu bisa komen di kolom komentar ya. Dan yaps, kalian benar sekali. Aku sekarang berada di Kölner Dom atau Cathedral Dome. Nah, hari ini aku akan ngajak kalian mengenal salah satu bangunan yang sungguh menakjubkan di Jerman, yaitu Katedral Dom ini. Nah, dari kejauhan saja dua menara yang menjulang tinggi itu sudah terlihat sangat jelas. Mereka berdiri megah di atas kota menjadi simbol kebanggaan dari kota Köln yang anggun, megah, dan penuh sejarah tentunya. Oke, dan pembangunan dari katedral ini dimulai pada tahun 1248, jadi sudah lebih dari 770 tahun ya. Nah, pada masa itu tuh Köln adalah salah satu kota terpenting di Eropa, dan orang-orangnya yang ingin membangun sebuah katedral yang lebih indah, lebih besar dari semua yang pernah ada. Tapi pembangunan ini memakan waktu yang luar biasa lamanya, bahkan hampir sekitar 600 tahun lamanya. Jadi baru tahun 1880 Kölner Dom ini benar-benar selesai dibangun. Bisa dibayangkan ya teman-teman, banyak generasi yang ikut membangun katedral ini tanpa pernah melihat hasil akhirnya. Tentunya ketika kita masuk ke dalam dari Kölner Dom ini, kita sudah dibuat takjub dengan isi di dalamnya. Suasana yang benar-benar luar biasa, menakjubkan banget. Begitu melangkah ke dalam katedral, kita langsung merasakan semua yang khusyuk, tenang, tapi juga hidup. Di bawah Kölner Dom tersembunyi sebuah tempat yang penuh sejarah dan keajaiban, namanya Domschatzkammer atau ruang harta katedral. Di sini kita bisa melihat koleksi dari emas, perak, permata, dan bahkan benda-benda suci yang sudah berusia ratusan tahun sebelumnya. Jadi setiap sudutnya terasa sangat magis dengan cahaya yang redup, aroma batu yang tua, dan pantulan gemerlap harta yang membuat suasana seperti masuk ke dunia lain. Ada satu hal yang unik lagi dari sini, temboknya ini terbuat dari batu pasir hitam keabu-abuan, dalam bahasa Jermannya itu Trachystein, yaitu jenis batu vulkanik yang banyak ditemukan di sekitar wilayah Köln. Nah, batu itu disusun tanpa semen modern, tapi dengan teknik presisi tinggi menggunakan adukan kapur alami, kalkmortel, sebagai perekatnya. Karena itu, temboknya bisa bertahan ratusan tahun meski cuaca di Köln lembab dan sering hujan. Dan setiap batu itu dipahat agar pas dan bentuknya di sekitarnya. Jadi semuanya tersusun rapat dan kokoh. Itulah mengapa bangunan ini masih bisa berdiri megah selama berabad-abad. Next, aku mau cerita tentang lantai dari Kölner Dom ini. Bukan saja atasnya yang cantik, tapi kita bisa lihat ke bawahnya juga. Di sini bukan lantai biasa sih, bisa aku bilang. Ini tuh kayak benar-benar sebuah karya seni yang luar biasa. Setiap ubin mosaiknya disusun satu persatu dengan tangan, membentuk pola yang rumit dan penuh dengan makna. Kalau kamu perhatikan, di sini ada warna emas, hitam, merah, dan putih yang berpadu dengan indah, melambangkan keabadian, kekuatan, dan iman. Nah, kerennya mosaik ini dibuat dari ribuan potongan batu alam dan kaca yang berwarna-warni. Jadi kalau terkena sinar matahari dari jendela katedral ini, lantainya seolah berkilau hidup. Berjalan di atas rasanya seperti melangkahkan kaki di atas sejarah dan seni Eropa abad pertengahan. Ini sumpah luar biasa, keren banget sih. Dan kadang kalau kita lagi beruntung, kita bisa mendengar alunan musik dari organ besar atau paduan suara gereja. Suara itu menggema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang damai dan magis, seolah waktu berhenti sejenak meski berada di tengah kota yang sibuk. Yaps, itu apa sih benda yang sangat menarik perhatian, sangat berkilau, sangat bercahaya? Itu adalah relikuli dari 3 raja Drei Königstein. Selain indah, Kölner Dom ini
juga memiliki makna spiritual yang dalam. Contohnya seperti rekulit tiga raja ini, itu adalah peti emas yang diyakini berisi jenazah dari tiga raja dari timur yang datang pada saat kelahiran Yesus. Dan setiap tahunnya ribuan peziarah dari seluruh dunia datang untuk melihatnya. Nah, peti ini itu terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Bisa dibayangkan betapa bersinarnya peti tersebut. Dan ini pula juga adalah sebuah karya seni dari abad pertengahan yang luar biasa indahnya. Yap, secara arsitektur, Kölner Dom ini juga luar biasa, di mana dua menaranya mencapai 157 meter. Dan untuk waktu yang lama itu adalah bangunan tertinggi di dunia. Gaya bangunan yang khas gotik dengan lengkungan tajam, jendela yang tinggi, dan ukiran batu yang rumit. Kalau berjalan di sekelilingnya, kita bisa melihat banyak patung kecil, hewan, dan tokoh suci yang diukir dengan detail luar biasa. Setiap patung punya cerita, setiap sudut menyimpan rahasia. Itulah sebagai jargon dari Katedral Dom ini ya teman-teman. Nah, sekarang Kölner Dom ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol kehidupan kota dari Köln. Jutaan turis datang setiap tahunnya untuk mengagumi keindahannya. Namun, meski selalu ramai, Katedral Dom ini tetap menjadi tempat yang penuh ketenangan, tempat untuk berhenti sejenak dan merasakan kedamaian di tengah-tengah kota yang sangat sibuk. Kalau teman-teman datang di saat musim gugur, matahari sore akan menembus kaca jendela dan membuat seluruh ruangan bersinar keemasan. Jadi kita bisa duduk-duduk di dalam bangku katedral ini, melihat ke arah kaca yang warna-warni dan menikmati suasana yang sangat damai. Terkadang terdengar langkah kaki yang bergema lembut, bisikan doa atau dentingan lonceng dari kejauhan, dan kita akan merasa di sini sejarah benar-benar hidup. Dan juga Kölner Dom ini telah melewati perang, badai, dan ratusan tahun perubahan. Ia pernah rusak berat pada Perang Dunia Kedua dan tidak pernah hancur. Orang Köln sering berkata, selama Kölner Dom berdiri, Köln juga akan tetap berdiri. Dan mungkin itulah simbol terindah dari semua harapan, kekuatan, dan kebersamaan. Jika teman-teman datang ke Köln, datanglah pada saat matahari terbenam. Dari luar, bangunannya akan terlihat seperti melayang dalam cahaya keemasan. Dan kalau beruntung, kita bisa melihat pantulan warna kaca jendela memancar keluar, seperti pelangi dari batu. Di sini juga ada kaca yang berwarna-warni yang luar biasa, di mana cahaya matahari masuk menembus jendela tersebut, memantulkan cahaya yang berwarna-warni. Ribuan cahaya di dinding dan batu-batunya. Ada merah, biru, hijau, emas. Semuanya itu berpadu indah seperti lukisan hidup. Dan salah satu jendela yang paling terkenal di sini itu namanya Richtfenster. Itu adalah sebuah karya seniman dari Gerhard Richter, di mana jendela ini terdiri dari lebih dari 11.000 potongan kaca kecil yang berwarna sangat cerah, dan setiap potongan berbeda tapi bersama-sama membentuk pola yang sangat indah dan modern, namun tetap selaras dengan gaya klasik dari katedral ini. Coba deh kalian perhatiin, setiap jendelanya itu cantik banget. Ada daun-daun yang akan siap berguguran karena sudah mulai memasuki musim gugur. Wow.
boy mah